Masyarakat harus tahu sebab tertundanya rekrutmen ASN 2023. Sambas, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Hasil konfirmasi awak media melalui kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM-AD, Kabupaten Sambas yaitu Dedi Nur terkait penundaan perekrutan ASN CPNS atau PPPK, ini alasannya dan masyarakat harus mengetahuinya. Ini hasil wawancara langsung di Pak Dedi, ini dengan Pak Dedi nggak Pak? Ya benar Pak, saya Pak Dedi Nur, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM-AD Kabupaten Sambas. Ya, saya mengkonfirmasi terkait yang ada bahasa soal penundaan ASN seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak Dedi? Benar, tahun ini kita melakukan penundaan lagi pengangkatan ASN, terutama memang P3K oleh pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau CPNS memang tahun ini, tahun 2022 dan tahun ini 2023 oleh pemerintah pusat memang tidak ada penerimaan CPNS, hanya dibuka hanya untuk penerimaan P3K, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Kita tahun ini tetap melakukan penundaan sambil menunggu penataan pegawai dan fiskal kita stabil, nanti terkait keuangan kita stabil. Karena memang benar pemerintah pusat memang menjanjikan bahwa dana ditanggung oleh pemerintah pusat, namun perlu diingat terkait tunjangan dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab daerah, tapi daerah. Jadi sambil kita melakukan penataan pegawai, kita nanti Allah mungkin tahun berikutnya apakah keputusan pimpinan, apakah nanti diajukan kembali terkait pengajuan formasi ASN di tahun 2024. Alasan-alasan yang sampai ada penundaan tersebut seperti apa Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita sekarang ini lagi melakukan penataan pegawai sejak penerimaan kemarin P3K guru yang lumayan cukup besar 854, tinggal ada meninggal kedua, tinggal 852. Rencananya memang kita maksimalkan dulu yang 852 itu untuk mengisi kekosongan guru yang di sekolah-sekolah. Dan yang kedua, ya seperti yang saya sebutkan tadi, memang sebagian untuk gaji P3K itu menjadi tanggung jawab daerah. Nah di situ nanti kita sesuaikan kemampuan keuangan daerah kita gimana, mampu tidak membayar gaji atau tunjangan P3K itu. Saya kan Pak lanjut. Terkait PPK-nya itu seperti apa Pak? PPK ini pejabat pembina kepegawaian. Kalau untuk kabupaten ini Bupati Sambas, PPK. Kalau PYB itu pejabat yang punya kewenangan dan proses, itu sekretaris daerah. Jadi hal itu bisa berpengaruh karena yang saya ketahui di pusat tahun 2023 ada pengangkatan ASN dalam hal itu. Apakah tidak ada pengaruh sosial di masyarakat khususnya? Kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Kita memang sesuai tupoksi Badan Kepegawaian ini kan memproses kan seperti yang tetap, tapi yang tetap punya kewenangan menetapkan itu tetap Bupati Sambas terkait pemenuhan kepegawaian. Makanya tadi saya sampaikan kita memang oleh pimpinan ditetapkan menata pegawai yang ada dulu gitu, menata sambil memaksimalkan pegawai-pegawai yang ada gitu. Pada intinya memang pengaruh anggaran Pak ya dalam hal itu, ada pengaruh anggaran ataupun penataan pegawai seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak dalam hal itu? Sampai tidak terjadi. Melakukan penataan memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak semuanya setahu saya saya memang kalau masalah gaji ini memang
Badan Keuangan lah yang lebih tahu ya. Setahu saya untuk P3K itu memang seperti yang dijanjikan oleh pemerintah pusat, gaji ditanggung katanya ya. Ya, betul. Tapi dalam prakteknya kita tidak tahu di lapangan nih. Betul, kita tidak betul. tahu. Malah di daerah banyak yang komplain kan, benar ke daerah di menanggung pusat menanggung gaji, tapi dalam prakteknya kan tidak demikian, tetap dikembalikan ke daerah. Oke lah gajinya, oke lah seandainya gajinya udah disediakan oleh pemerintah pusat ya, tapi terkait tunjangannya bagaimana gitu kan ya, termasuklah mungkin seperti TPP gitu kan ya, uang BPJS itu kan harus tetap menjadi tanggung jawab Daerah. Oh. Jadi intinya ya prioritas yang penting gitu kan, yang penting. Ada dalam hal ini ada yang mau ditambahkan untuk kedepannya, edukasi ke depan seperti apa Pak? Jadi sekali lagi selama ini kan ada salah informasi, bukan salah informasi ya, semacam mungkin kurang dapatkan informasi lah masalah. Betul. Dengan 2003 pemerintah pusat hanya membuka P3K. Kalaupun ada pembukaan CPNS itu hanya untuk sekolah kedinasan. Jadi P3K ini kemarin memang lebih menitik beratkan penerimaan untuk guru kemarin, lalu tahun ini guru sama kesehatan dan teknis. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang punya persyaratan lengkap nanti bisa mendaftar walaupun Sambas tidak membuka P3K baik guru kesehatan atau teknis, kawan-kawan di daerah Kabupaten Sambas bisa mendaftar ke pemerintah lain provinsi. Kemarin sudah konfirmasi, silakan kawan-kawan guru yang asal punya persyaratan mendaftar ke provinsi, atau bisa pindah ke Singkawang, atau bisa pindah melamar ke Bengkayang atau ke kabupaten lain. Ini sifat penerimaan pegawai ini tidak membatasi Pak, tidak membatasi wilayah. Kalau ASN, penerimaan ASN gitu. Iya Pak. Nah, P3K kan masuk ASN, jadi silakan daftar ke daerah lain kalau memang ada peluang, ya silakan daftar. Mungkin kita dapat mengarahkan ke itu ya, sambil kita nanti melakukan penataan pegawai. Mudah-mudahan berikutnya kalau kondisi pegawai kita dah tertata dengan baik, lalu kekuatan atau fiskal keuangan kita udah mulai stabil, ya mungkin pimpinan saya yakin akan mempertimbangkan untuk melaksanakan pengadaan ASN lagi. Mungkin itu yang akan saya sampaikan Pak. Ya, makasih Pak, makasih banyak.